Jadi begini, dulu ketika saya belum memeluk agama Islam atau mengucapkan 2 kalimat syahadat, setiap sore ketika waktu maghrib, kebetulan kami punya televisi yang hitam putih, dan setiap sore itu ketika memindahkan channelnya dari Indonesia ke channel Malaysia, itu terdengar suara azan. Suara azan yang sangat merdu, yang sebelumnya saya tidak ketahui apa sih suara azan ini. Kan setiap detik-detik ingin melepaskan suara azan, di situ tertulis kita menantikan waktu sholat maghrib. Nah, setiap ada lantunan suara azan, hati saya bergetar dan pingin sekali melafazkan atau berteriak seperti melapaskan itu tadi, suara azan. Jadi pada suatu saat saya mencoba mengucapkan azan atau mengikuti atau meniru suara azan tersebut. Saya lari ke belakang rumah. Kebetulan belakang rumah kami itu masih ada hutannya. Disitulah saya meniru suara azan yang sebelumnya saya tidak tahu apa itu, yang disebut dengan Allahu Akbar. Tapi ketika saya mengucapkan Allahu Akbar, hatiku bergetar, rasa jantungku cepat. Itu kulakukan hampir setiap sore. Nah, per kalimat saya terjemahkan, saya mengikuti, karena di sana kalau ada tulisan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Terus saya berpikir, kok aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah? Dulunya saya menyebut Allah itu Allah, karena itu A-L-L-A-H, Allah. Kalau dalam bahasa kami itu Allah ucapannya. Jadi lalu kok ini aku bersaksi, menyatakan bahwa apa sih arti bersaksi ini tadi? Nah, itu saya tidak ngerti, tapi saya hafal. Dan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad Rasul Allah. Nah, seterusnya sampai ke hayya 'alas shalah, marilah kita sholat, mengerjakan sholat. Tuh, marilah kita mengerjakan. Berarti ini mengajak orang sholat. Apa sih sholat nih? Nah, itu saya tidak ngerti juga. Lalu hayya 'alal falah, marilah kita menuju kejayaan. Kejayaan berarti ini sukses. Marilah kita sukses. Itulah yang saya artikan kemarin. Lalu datang ke kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tuh, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Saya berkesimpulan, apa sih? Sebesar apa sih Allah ini? Nah, terakhir dan kalimat La ilaha illallah. Nah, terakhir itulah hati saya makin kuat untuk mengetahui La ilaha illallah.
tidak ada Tuhan selain Allah. Pada umur 13 tahun saya ingin mencoba bicara sama bapak, almarhum bapak, dengan saudara saya yang lain. Tapi saya tidak berani. Karena saya tahu almarhum bapak pasti tidak setuju dengan apa niat saya. Jadi umur 14 tahun saya pun nekat. Karena tidak tahan lagi dengan kemauan saya ini tadi. Ingin mencari jati diri, ingin mencari di mana saya harus mendapatkan atau masuk Islam ini gimana. Umur 14 tahun saya pun bersembunyi dengan sembunyi-sembunyi menitipkan pakaian saya kepada teman yang rencananya ingin pergi dari rumah. Dia merantau, ingin pergi merantau ke Malaysia, tapi saya ingin lari dari rumah. Yaitu pada umur 14 tahun. Nah, setelah terkumpul pakaian saya yang hanya cuma beberapa helai dan membawa beras secukupnya, itu pun mungkin 2 kiloan kali. Karena saya pun masih kecil dulu. Umur 14 itu masih kecil dan badan saya kurus kering. Saya anak yang paling terkecil dari keluarga saya. Jadi subuh-subuh saya membawa ember seperti biasa ke sungai, seolah-olah saya ingin mengambil air. Nah, saya pergi dari rumah tanpa pamitan dengan orang tua. Saya turun, saya buka pelan-pelan pintunya, saya pun keluar, lari ke tempat teman saya. Dan teman-teman saya tadi itu ada mungkin sekitar 5 orang. Ada laki-laki, ada perempuan juga. Perempuan itu termasuk saudara sepupu saya. Itu pun semuanya bukan orang lain sih, masih keluarga. Makanya saya berani lari bersama mereka. Mereka sebenarnya takut membawa saya. Karena keinginan keras saya, mereka pun ya pasrah aja. Ya udahlah kalau itu kemauanmu. Kami minta maaf. Jangan bilang kami yang mengajak kamu untuk pergi dari rumah. Baik, saya bilang, saya tanggung jawab. Nah, dalam perjalanan kami ini sekitar setengah hari, saya pun teringat dengan almarhum bapak saya. Beliau seorang pegawai negeri dulu di kecamatan, di kantor kecamatan. Saya teringat apabila tengah hari dia pulang ke rumah, dia kalau tidak ada kami, dia pasti cari. Dia pasti mencari. Kemana? Kami. Nah, saya berpikir ingin kembali lagi ke rumah. Nanti kalau saya pulang ke rumah, pasti bapak marah. Karena saya tahu beliau. Dia tidak mau kami bolos sekolah. Dia tidak mau kami tidak belajar. Dan dia tidak mau kami pergi tanpa pamitan. Itulah disiplinnya almarhum bapak saya dulu kepada kami. Seiring waktu, dengan meneteskan air mata, saya jalan kaki melewati gunung, turun gunung, melewati hutan belantara, keluar hutan, menyeberangi sungai dengan sebatang kayu. Tidak ada jembatan. Nah, setelah sore kami pun mencari tempat berteduh untuk istirahat tanpa ada api, tanpa bawa yang namanya senter ataupun pelita.
terpaksa kami cari kulit-kulit kayu yang udah mati, itu kami buatkan seperti obor. Nah, setelah malam pun tiba, kami istirahat. Subuhnya sekitar jam 12. Bukan, ya sekitar jam 12 pertengahan malam. Kami mau jalan tapi masih gelap. Nah, setelah sekitar jam 3-an, kami baru melanjutkan perjalanan lagi. Itu pun cahaya masih belum terang. Nah, terus kami jalan menelusuri jalan setapak. Itu kami jalani terus tanpa lelah. Setelah tengah hari kami berhenti. Setelah tengah hari berhenti, kami masak. Setelah itu kami makan. Kami tidak ada bawa apa-apa, ikan tidak punya, yang lain-lainnya kami tidak punya, hanya terasi, garam, ajinomoto, daun ubi pun kami ambil dari kebun orang. Nah, kami ambil dari kebun orang itu, kami di sana adatnya kami, kalau kami ngambil daun ubi orang itu, kami ada tandanya. Caranya, daun ubi apabila batang ubi yang kami patah itu, kami tanam kembali. Itu tanda kami meminta. Itu adat Dayak, suku kami Dayak, kalau mau mengambil barang orang. Walaupun itu tidak secara langsung kita minta. Nah, udah sore, udah siang kami makan, istirahat mungkin ada sekitar 1 jaman, atau melanjutkan perjalanan lagi sampai sore, sampai hampir gelap, begitu lagi. Perjalanan kami itu dari kampung saya yang namanya Beno Martinus, Kecamatan Balahulu, Kabupaten Kapuas Hulu, itu menuju perjalanan ke Badau. Jarak perjalanan kami itu saya pun tidak tahu berapa jaraknya. Cuma lamanya perjalanan kami itu menempuh perjalanan 3 hari 2 malam. Perjalanan 3 hari. Nah, ketiga harinya kami pun sampai di Badau. Sampai di Badau, saya mencari di mana saya harus menginap, karena saya tidak tahu ada keluarga di sana. Singkat cerita, saya pun menginap di salah satu rumah orang yang ingin menampung saya. Belum sampai 1 bulan, kebetulan waktu itu ada hari raya Idul Adha. Saya melihat orang berpakaian rapi, subuh-subuh pergi melaksanakan sholat Idul Adha. Saya tidak tahu apa tuh Idul Adha dulu, saya tidak ngerti. Cuma saya lihat begitu rapinya, belum pergi ke tempat ibadah, tempat masjid, mereka udah mandi, wangi-wangian, pakaian rapi. Nah, di situ semakin tertarik saya. Mendengarkan orang ngaji, senang. Mendengarkan orang bersanji, senang. Pernah saya ikut mereka sebelum saya masuk Islam. Ikut mereka itu ada acara yang namanya gunting rambut untuk anak kecil. Nah, di situ saya ikut mereka. Saya lihat, ya Allah, begini indahnya kegiatan Islam. Nah, setelah itu kembali lagi, sepulang Idul Adha, saya memutuskan ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, yaitu pada tahun 1987. Sekembali mereka pulang dari itu, saya datangi ke penghulu, ke pemuka agama di sana. Saya minta ingin disyahadatkan. Lalu mereka bertanya ke saya,
apa kamu nanti tidak menyesal kamu masuk agama Islam? Kamu kan tidak tahu agama Islam itu bagaimana. Saya bilang, saya jawab dengan jujur, saya tidak menyesal. Saya ingin masuk agama Islam. Lalu bagaimana dengan keluargamu? Sekiranya ada terjadi apa-apa, apakah kamu siap untuk bertanggung jawab? Saya siap. Saya pribadi siap. Dan saya rela mati. Itulah jawaban saya dari mereka. Nah, kalau begitu, ayo. Kalau udah niatmu begitu, kami siap. Kata tokoh-tokoh agama, pemuka masyarakat di sana. Proses waktu saya ingin dimasukkan Islam oleh mereka untuk melepaskan syahadat, bukan hanya diucapkan, tapi saya disuruh mandi dulu sebersih-bersihnya. Setelah itu saya diajarin dulu. Itu tanpa mereka paksakan. Saya sendiri yang mau, dan saya sendiri yang memaksa mereka untuk membimbing saya. Ketika mengucapkan 2 kalimat syahadat itu tanpa terulang kedua kali, mereka mengucapkan jangan putus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu tidak boleh putus. Dan itu kulakukan senapas, dan itu tidak pernah terbata-bata. Langsung mereka pun ada yang menangis melihat saya. Nah, ketika memilih nama, tidak hanya langsung disebut, tapi itu ditulis beberapa sahabat Rasulullah di kertas dan digulung-gulung, dimasukkan dalam kaleng, dan saya disuruh mengambil nama tersebut. Saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Saya cabut namanya Abdul Rahman. Itulah nama Islamku, Abdul Rahman. Nah, jadi sore itu juga saya memakai sarung. Sore itu juga saya memakai peci warna hitam. Itu pun agak longgar. Peci warna hitam agak longgar. Itu pemberian orang. Saya melakukan sholat maghrib. Dan saya tidak tahu bacaannya bagaimana. Saya ikuti. Mereka berdiri, saya berdiri. Mereka angkat tangan begini, yang dulunya saya tidak tahu ini takbiratul ihram. Saya begini juga. Terus mereka meletakkan di tubuh mereka, saya meletakkan sembarangan. Saya belum tahu bagaimana caranya yang benar. Nah, jadi dengan percaya diri, mualaf ini sangat membutuhkan binaan dari teman-teman, dari para ustadz, para kiai, untuk mempelajari agama Islam ini yang sebenarnya. Karena kami di kampung sana itu tidak ada orang yang mengajari. Cuma masuk agama Islam, udah melepaskan 2 kalimat syahadat di kantor urusan agama. Setelah itu pulang ke kampung, tidak ada yang mengajarinya. Maka dari itu sangat-sangat saya mengharapkan bantuan kepada teman-teman muslim lainnya agar bisa ikut sama-sama ke pedalaman untuk membina para mu'alaf di pedalaman. Karena apa? Kalau dibiarkan, karena sudah ada banyak yang kembali lagi kepada agama asal.
Itu yang tidak kita inginkan. Kasihan mereka. Dan lagi pada suatu saat ada mualaf meninggal dunia karena diragukan tadi ini oleh saudara-saudaranya, maka dia pun dikerjakan secara agama asalnya, yaitu non-muslim. Nah, karena apa? Mereka kecewa dengan umat Islam yang lainnya, bisa mengiring mereka untuk melafazkan 2 kalimat syahadat saja, tapi untuk pembinaannya tidak ada. Ibarat orang ditunjukin jalan aja, bukan ditunjukin, cuma dikasih tahu ini jalan menuju ke kampung itu, tapi tidak tahu apakah di sana jalannya putus-putus, apakah di sana jalannya melewati hutan belantara, tidak tahu, ada simpang kiri, sebenarnya tidak tahu. Cuma ditunjukkan, ini jalan menuju ke sana, itu saja. Cuma dipangkal jalan aja, tapi tidak diiringi sampai ke tujuan. Nah, inilah yang menyebabkan beberapa teman kami, sahabat kami, saudara kami kembali kepada agama asal. Ini yang kami tidak inginkan. Itu saya pribadi, saya seorang mualaf, saya sangat menyayangkan ini terjadi. Tolong kepada teman-teman yang beragama Islam, walaupun dia bukan kiai, walaupun dia bukan ustadz, apapun ilmunya, yang penting agama Islam, tolong bantu, ajari kami, ajari para mualaf yang lain. Kasihan, sangat kasihan kondisi mualaf di pedalaman. Sebagaimana baru-baru ini saya ada ke pedalaman, yaitu di pedalaman di Balai Karangan, tidak jauh daripada Entikong, perbatasan. Sampai di sana, ketika mendengar kami hadir, bukan mereka tidak capek, lelah dari ladang, dari kebun. Mereka lelah karena mereka pingin belajar agama. Mereka korbankan menunggu kami datang malam itu. Dengan semangatnya mereka membawa anak cucunya yang mualaf. Coba. Dan itu ada salah seorang orang tua sampai sekarang, dia asalnya suku Dayak Iban, ada di Putus Ibau. Dia saking inginnya belajar agama Islam, umurnya sekarang udah menginjak 113 tahun, tapi dia tetap istiqomah untuk belajar. Padahal dia ada sedikit pikun. Dibilang orang pikun, dia marah. Gimana pikun? Kenapa tidak dikatakan pikun? Kadang-kadang pulang pun ke rumah, nggak tahu lagi kau udah keluar rumah. Nah, jadi begitulah semangatnya mualaf untuk belajar agama Islam. Makanya saya himbau kepada kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, baik dia bergelar ustadz maupun kiai, ataupun tidak bergelar sama sekali, harap kiranya jika ada mualaf di lingkungan kaum muslimin dan muslimat, tolong ajaklah mereka untuk belajar agama Islam, untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan ibadah yang lainnya. Jangan biarkan mereka. Kasihan mereka. Kami butuh pembinaan, tidak butuh apa-apa. Itulah yang kami inginkan. Jangan kami sudah keluar dari agama kami yang lama, kami pindah ke agama baru, yaitu agama Islam.
Jangan kami diajak ke tempat yang sesat lagi. Karena kami butuh jalan yang benar. Itulah harapan kami sebagai seorang mualaf. Jangan biarkan kami sesat. Jangan biarkan kami kembali lagi ke jalan yang dulu, yang pernah kami tempuh. Karena apa? Kami sangat sayang dengan agama Islam. Kami sangat sayang. Jangan biarkan kami kembali lagi ke agama asal kami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kiranya ada perkataan yang kurang baik. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah pasti datangnya dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.